Ya, selamat berjumpa kembali. Selamat tahun baru bagi semua keluarga besar Bethany Miracle Center di New York maupun juga di state-state lain di Amerika serta Indonesia, bahkan Australia dan dimanapun negara saudara menyaksikan program ini. Saya percaya bahwa apapun kata dunia, bahwa dunia akan mengalami resesi, tetapi hidup kita bukan berdasarkan apa kata dunia, tetapi apa kata Tuhan. Walaupun dunia berkata resesi, jika Tuhan berkata, aku memberkati anak-anakku, maka saudara dan saya akan tetap hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Satu kali sekalian, ada seorang pendeta baru di sebuah gereja, di mana pendeta sebelumnya, gembala sebelumnya sudah meninggal karena usia tua. Gereja itu gereja yang gedungnya cukup besar, kapasitasnya juga besar. Maka pendeta yang baru ini, yang dipilih untuk menggembalakan gereja ini, dengan penuh semangat dia menyiapkan diri untuk melayani ibadah hari Minggu. Apa yang terjadi ketika dia memulai kebaktian hari Minggu, dia begitu syok dan kaget, karena yang datang jemaat sangat sedikit sekali. Padahal kapasitas gerejanya besar, tetapi yang datang sedikit sekali. Selesai acara ibadah, dia bertanya kepada yang datang, "Loh, apakah memang jemaatnya jumlahnya sedikit?" "Oh tidak, pendeta. Sebenarnya yang terdaftar di gereja ini jumlahnya besar dan banyak sekali." Nah, kenapa hari Minggu kok cuma sedikit? Nah, yaitu pendeta, banyak yang sudah malas-malasan ibadah, banyak yang punya banyak alasan untuk tidak ke gereja. Lalu kemudian pendeta muda ini tanya, "Jadi kapan kumpul ibadah yang paling banyak?" "Oh, ada dua. Yang pertama waktu Natal." Kristen Natal akan muncul semua, ya, yang sudah menyelam sekian tahun, akhirnya kalau sudah Natal muncul, gereja akan penuh. Wah, sekarang Natal masih jauh. Kapan lagi yang kedua? Biasanya ibadah itu akan muncul. Oh, kalau ada jemaat yang meninggal, dan itu akan penuh sesak karena mereka akan hadir untuk memberi penghormatan kepada jemaat yang meninggal. Akhirnya pendeta yang baru itu berdoa, dan setelah siap berdoa, lalu dia memberikan pengumuman kepada semua anggota jemaat yang terdaftar. Dia kirimkan ke alamat masing-masing bahwa diundang pada hari tertentu, jam tertentu untuk hadir karena ada jemaat yang meninggal. Saudara sekalian, tanpa diberitahu siapa yang meninggal, semua jemaat tentunya makin penasaran. Lalu benar, hari yang ditentukan, jam yang ditentukan, gereja yang besar itu penuh sesak dengan jemaat. Semua bertanya-tanya siapa yang meninggal, sementara tidak ada yang tahu. Dan di depan altar, di depan mimbar, itu ada sebuah peti mati yang terbuka. Lalu kemudian pendeta yang baru itu memperkenalkan diri sebagai gembala yang baru. Lalu kemudian dia mulai berkhotbah dan berkata bahwa orang yang mati ini ternyata dia belum siap, dan kalau dia mati, dia akan masuk ke neraka. Semua makin bertanya-tanya siapa yang mati. Lalu kemudian selesai khotbah, pendeta baru itu mempersilakan jemaat untuk memberi penghormatan terakhir dengan baris antri. Maka ketika jemaat yang pertama, begitu dia mendekati dan melihat siapa yang mati, ternyata saudaraku di dalam peti mati itu tidak ada mayat, yang ada adalah cermin. Jadi pada waktu jemaat ini yang pertama melongokkan kepalanya ke bawah, dia lihat wajahnya, dan pendeta yang baru itu berkata, "Itu yang mati, itu jemaat yang mati, dan kalau dia tidak bertobat, dia masuk neraka." Langsung jemaat pertama pucat. Dan kemudian teman-teman di belakangnya tanya, "Siapa yang mati? Siapa yang mati?" "Nanti kamu lihat sendiri." Lalu jemaat pertama langsung duduk diam dan kemudian nangis. Jemaat yang kedua tambah makin kepo. Waktu dia lihat ke cermin di dalam peti itu, pendeta berkata, "Itu yang mati. Kalau dia nggak bertobat, dia akan masuk ke
neraka. Jemaat yang kedua pun pucat, saudaraku. Yang lain semua penasaran. Dari sampai akhir jemaat yang terakhir, semua kaget karena wajah merekalah yang terlihat di dalam peti mati. Dan pendeta yang baru itu berkata, kalau orang yang mati itu nggak bertobat, dia akan masuk ke neraka. Hari itu semua duduk menangis di gereja itu, dan akhirnya Tuhan melawat mereka, dan terjadilah revival, kebangkitan yang besar di gereja itu. Mereka mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan kembali, dan minggu depannya gereja penuh sesak, dan tiap hari akhirnya makin bertambah jumlah jemaat yang ada. Saudara sekalian, apakah tunggu kita mati baru kita mau alami kebangkitan rohani? Sementara kita di masa kita masih dalam keadaan baik, seringkali kita santai-santai, bahkan mengalami tertidur secara rohani. Tahukah Anda bahwa pandemi merupakan masa ujian, masa penyaringan, dan diperlukan pengurapan Tuhan agar kita bisa keluar sebagai pemenang. Itu sebabnya tema tahun kemarin 2022 adalah The Year of Anointing. Kita perlu pengurapan Roh Kudus. Nah, setelah pandemi ini, kita membutuhkan recovery, pemulihan. Kita juga membutuhkan revival, kebangkitan kembali dari Tuhan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah tahun kebangkitan. Tahun kebangkitan. Ayo saudara-saudara yang online coba ketiklah, katakan tahun kebangkitan. Haleluya, tahun kebangkitan. The year of revival. Apa sih yang dimaksud dengan revival atau kebangkitan? Saudara sekalian, ternyata arti revival adalah lawatan Tuhan yang membangkitkan dan menyegarkan kembali mereka yang tertidur. Saudara, kalau Anda sudah mulai tertidur secara rohani, engkau sudah mulai malas-malasan, engkau mulai jauh dari Tuhan, engkau mungkin masih aktif melayani, tapi rohanimu tidur, saudara harus alami lawatan Tuhan yang membangkitkan dan menyegarkan kembali. Apa itu revival? Saat mereka yang haus dan lapar mengalami kepuasan dari Tuhan. Dunia tak bisa memberi kepuasan sejati, hanya Yesus dan hadiratnya bisa memuaskan haus dan lapar kita. Kita harus kembali mengalami cinta mula-mula kepada Tuhan. Kita kembali menyala-nyala. Dan revival adalah waktu untuk kita menyadari dosa-dosa kita, bertobat, serta mengalami perubahan hidup. Itu sebabnya tahun ini, 2023, kita percaya akan terjadi kebangkitan yang besar. Yang percaya, ayo coba lambaikan tangan, saudara, angkat tangan, katakan, ini tahun kebangkitan besar. Haleluya. Sekali lagi, ini tahun kebangkitan yang besar. Nah, saudara sekalian, lihat ayat mas kita dalam tahun ini dalam Mazmur 119 ayat 37. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, terjemahan baru, ya TB. Lalukanlah mataku daripada melihat yang hampa. Hidupkanlah aku, ya, bangkitkan aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan, ya Tuhan. Saudara sekalian, kita harus, saudaraku, mengalami kebangkitan, kehidupan kembali dengan jalan yang Tuhan tunjukkan, dengan cara kita tidak lagi melihat hal-hal yang hampa atau sia-sia. Ayat ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Jagalah aku supaya jangan mengejar yang sia-sia. Berilah aku hidup menurut kehendak-Mu. Kita perlu kehidupan kembali. Kita perlu revival yang sesuai kehendak Tuhan. Dan itu terjadi ketika kita tidak lagi mengejar yang sia-sia. Dalam TLB Translation, ya, Living Bible Translation dikatakan, turn me away from wanting any other plans than yours, to
Tuhan, biar aku boleh menjauh dari apapun selain daripada rencana Tuhan. Revive my heart toward you. Bangkitkan kembali hatiku tertuju kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, inilah revival yang kita harus alami. Dan kita ingat bagaimana bangsa Israel pada zaman Nabi Elia mengalami kematian rohani, mengalami kemerosotan rohani, bahkan mereka mengalami krisis yang panjang, 3,5 tahun tidak turun hujan. Namun akhirnya Nabi Elia dari atas Gunung Karmel, dia berhasil membawa bangsa Israel mengalami pemulihan serta kebangkitan yang besar. Saya berdoa dalam nama Yesus, biar tahun ini saudara dan saya mengalami pemulihan serta kebangkitan yang besar. BMC New York akan alami sebuah kebangkitan yang besar. BMC Philadelphia, BMC Colorado, dan semua kita, dimanapun kita berada, biar kita mengalami kebangkitan yang besar. Yang setuju, katakan amin. Nah, kita akan belajar bagaimana Nabi Elia bisa membawa bangsa Israel mengalami kebangunan rohani, mengalami kebangkitan yang besar. Ingat bahwa kebangkitan atau revival tidak hanya bicara soal ibadah atau rohani, tetapi saya berdoa biar terjadi revival di dalam keluarga Anda. Keluarga yang sedang mengalami kegoncangan, mengalami pemulihan kembali. Revival terjadi dalam ekonomi saudara, dalam pekerjaanmu yang lesu, pekerjaan ekonomimu yang terbelit dengan hutang, biar kembali menjadi ekonomi dan pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kalau ada saudara yang sedang mengalami kematian atau kemunduran dalam kesehatan, dalam nama Yesus, biar tahun ini sudah mengalami revival, kesehatanmu dipulihkan Tuhan kembali. Yang setuju, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan belajar dari Nabi Elia, bagaimana Elia dan setiap kita bisa kembali mengalami sebuah kebangkitan yang besar. Mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 18, ayat 37 sampai 39. Dari atas Gunung Karmel, waktu itu terjadi sebuah pertandingan iman antara 450 orang Nabi Baal dengan Nabi Elia yang percaya kepada Tuhan. Apa doa Nabi Elia? Yuk kita baca sama-sama 3 ayat ini sebagai doa kita bersama. 2, 3. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Kita berdoa agar keluarga kita kembali bertobat. Kita berdoa agar Amerika kembali bertobat. Lihat ayat 38, akibatnya. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, perhatikan. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. The Lord is God, the Lord is God. Wow, satu bangsa akhirnya kembali sujud menyembah kepada Tuhan karena seorang yang bernama Elia, seorang pembawa kebangkitan yang besar. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar ada 4 rahasia bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan. Sekali lagi hari ini aplikasikan firman Tuhan ini untuk hidup saudara. Kebangkitan apa yang sedang kau rindukan? Kebangkitan apa yang sedang kau harapkan dan kau perlukan? Mungkin kebangkitan ekonomi, kebangkitan kesehatan, kebangkitan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga kita, kebangkitan rohani di dalam bangsa kita, kota kita. Kita akan belajar 4 poin dari Elia, bagaimana dia bisa membawa kebangkitan besar bagi bangsa Israel. Yang pertama, saudara sekalian,
tinggalkan setiap saingan Tuhan. Leave every competitor of God. Tinggalkan setiap saingan Tuhan. Saudara sekalian, inilah hal yang pertama. Kenapa? Karena penyembahan kepada Baal telah membuat bangsa Israel mengalami sebuah kemerosotan rohani. Penyembahan kepada berhala telah mengakibatkan bangsa Israel mengalami kemunduran rohani. Dan ini sesuatu yang sungguh menyedihkan. Saudara sekalian, mari kita belajar supaya benar-benar kita kembali mengalami, saudaraku, sebuah kebangkitan yang besar, di mana saudara dan saya mau sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani. Saudara sekalian, mari kita lihat, penyembahan kepada Baal telah mengakibatkan bangsa Israel mengalami kemerosotan rohani. Hari ini, apa Baal dalam hidup saudara? Apa berhala dalam hidup saudara yang selama ini membuat engkau mulai tertidur secara rohani, yang membuat engkau mulai mengejar yang sia-sia? Hari ini, tinggalkan setiap saingan Tuhan. Saudara sekalian, mungkin Anda berkata, Pastor Lukas, saya tidak pernah lagi menyembah patung, tetapi mari kita lihat ada berhala Baal modern. Apa itu? Inilah berhala yang sering kali terjadi sekarang, yaitu saudaraku lihat berapa banyak orang menyembah berhala, yaitu menyembah uang, saudaraku. Oh, banyak orang menyembah uang, menjadikan uang lebih penting daripada Tuhan, menjadikan pekerjaannya lebih penting daripada Tuhan. Saudara sekalian, berhala adalah apapun yang kedudukannya telah menyaingi kedudukan Tuhan. Adalah orang lagi yang berkata, saya tidak mementingkan soal uang, tapi ada orang terikat dengan berhala gadgetnya. Oh, kalau sampai 1 jam saja tidak pegang gadget, rasanya nggak bisa. Sampai kebaktian pun sambil dengar khotbah, lihat Instagram, lihat Facebook, dan bahkan lihat Twitter, saudaraku. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang, gadget telah menjadi Baal dalam hidupnya. Ada lagi orang yang menjadikan hobi sebagai berhalanya, sampai-sampai nggak bisa lagi pelayanan, tidak lagi ke gereja karena hobi-hobinya. Tidak salah kita mengejar uang, tidak salah kita mempunyai gadget, tidak salah kita punya hobi, tetapi salah jika akhirnya kita lebih memberhalakan itu semua daripada Tuhan. Hari ini, saudaraku, pilihlah Tuhan dan tinggalkan berhala saudara. Lihat Alkitab berkata apa? Lihat saudaraku di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Hari ini berhala apa yang ada dalam hidup kita? Jauhi penyembahan berhala. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, oleh sebab itu saudara-saudara yang saya kasihi, hendaklah kalian membenci penyembahan berhala. Ada berhala-berhala yang kita harus benci. Dalam NCV version, New Century Version, so my dear friends, run away from the worship of idols. Larilah dari penyembahan berhala. Hari ini, saudaraku, Tuhan sedang berurusan kepada kita secara pribadi. Baal-baal apa yang selama ini telah membuat kita mengalami kemunduran rohani. Hari ini mari kita bertobat. Kita mau tinggalkan, singkirkan setiap Baal dalam hidup kita. Biar firman ini berbicara buat saudara. Mungkin ada saudara yang sudah terlalu nyaman untuk terus di rumah, ibadah secara online, padahal sudah mulai ada onsite. Saudaraku, kalau selama belum ada onsite, Anda mau online saja, oke. Tetapi kalau sudah ada onsite, lalu Anda punya banyak excuse untuk tidak mau onsite, something wrong. Mari kita belajar, ayo saudaraku,
Jangan sampai kita menjadikan Netflix sebagai berhala kita, ya kan? Weh, baca Alkitab tiap hari lubang-lubang. Tapi kalau drama Korea, saudaraku ya, oh hafalnya bukan main, saudaraku, ya kan? Seringkali ternyata pertandingan sepak bola lebih menarik daripada ibadah. Dan saya heran kenapa final Piala Dunia kemarin, saudaraku, biasanya jam 2 siang, tapi khusus hari Minggu itu, saudaraku, bisa maju jam 10 pagi. Dan benar-benar orang akan terbukti memilih Tuhan atau memilih, saudaraku, ya, bola. Nah, hari ini mari kita belajar, mari kita tinggalkan setiap penyembahan berhala. Kita harus membenci dan kita menjauhi supaya kita benar-benar mengalami revival. Mungkin, saudaraku, berhala kita selama ini adalah gengsi kita, ego kita, mungkin pride kita, kesombongan kita, yang kita kejar pokoknya apapun yang membanggakan hidupku, apapun yang pokoknya menyenangkan aku. Hari ini mari kita belajar, tidak semua yang menyenangkan daging itu berkenan kepada Tuhan. Singkirkan, tinggalkan setiap Baal dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami revival? Yang kedua, miliki, saudaraku, roh Elia untuk membawa kebangkitan besar. Have the spirit of Elijah to bring great revival. Miliki roh Elia untuk membawa kebangkitan besar. Tidak perlu ganti nama Elia, tetap nama saudara Yosua Yongki, tetapi ada roh Elia. Nggak perlu ganti nama, tetap namanya Pak Akwang, tapi ternyata punya roh Elia. Sementara ada orang namanya Elia, ternyata cuma punya mentalnya, mental tempe, saudara. Nah, mari kita belajar, miliki roh Elia. Elia itu apa sih spiritnya? Elia punya keberanian. Ya, Elia itu cirinya punya keberanian. Saudaraku, lihat kebangkitan terjadi, kebangunan rohani akan terjadi saat kita punya keberanian yang sama dengan keberanian yang Nabi Elia miliki. Lihat di dalam Ibrani pasal yang ke-4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Ayo coba katakan dengan penuh keberanian. Ya, kita nggak boleh malu-malu lagi, kita nggak boleh ragu-ragu, kita nggak boleh minder, nggak boleh terintimidasi, tapi dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita mendapat rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Elia adalah roh yang punya keberanian. Hari ini, saudaraku, miliki keberanian untuk kita benar-benar mengalami kebangkitan yang besar. Lihat, orang yang selalu ragu-ragu, hidupnya tidak akan pernah mengalami kemajuan. Orang yang selalu maju dan mundur, dia tidak akan pernah mengalami terobosan. Tapi orang-orang pemberani adalah orang yang sanggup mengalami terobosan. Hari ini kalau ada saudara yang masih maju mundur, nggak berani menikah, segeralah menikah, ya kan? Tapi dengan orang yang dari Tuhan. Bagi Anda yang belum mengambil keputusan untuk menerima Yesus, Anda masih maju mundur, hari ini terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada saudara yang hari ini masih maju mundur untuk memulai sebuah usaha baru, atau memulai sebuah pelayanan, atau sudah melayani, ayo kembali, saudaraku, lakukan, miliki roh Elia yang membawa sebuah kebangkitan yang besar. Haleluya. Saudara sekalian, hidup ini memang penuh resiko, tetapi percayalah, daripada Anda terus hanya takut dengan resiko, lebih baik Anda maju dan melangkah. Hanya orang yang berani melangkah adalah orang yang hidupnya akan penuh dengan kemajuan. Nah, Elia punya roh keberanian. Keberanian apa? Berani berbeda dengan dunia. Saudara, memang kita ada di dunia. Kita boleh adaptasi dengan dunia. Tetapi kita harus berani berbeda dengan dunia jika ternyata itu adalah prinsip yang bertentangan dengan Alkitab. Lihat, walaupun sekarang dunia
sudah melegalkan sejenis. Tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap berani berbeda dengan dunia. Ketika banyak teman-teman yang lain lagi mundur dan tidak ke gereja, saudara harus berani berbeda dengan kebanyakan teman-teman saudara. Ketika yang lain menganggap kerjaan lebih penting dan lebih menarik daripada pelayanan, saudara harus tetap mendahulukan melayani Tuhan daripada hal-hal yang lain. Elia juga punya keberanian. Untuk apa? Untuk bayar harga. Ada harga yang mahal yang Elia bayar. Bahkan Elia punya keberanian untuk bersaksi. Sementara di atas Gunung Karmel hanya dia seorang diri Nabi Tuhan melawan 450 orang Nabi Baal. Bahkan semua orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Tapi Elia berani bersaksi. Elia juga berani berdoa dan berani berkorban. Lihat, korban yang paling berharga waktu itu adalah korban air 12 buyung. Kenapa? Karena 3,5 tahun tidak turun hujan. Jadi air itu mahal sekali. Tapi Elia mempersembahkan selain lembu, tapi juga kayu bakar, tapi juga air 12 buyung. Saudaraku, maka api Tuhan turun melalap habis semua korban. Dan air persembahan itu pun juga dihabiskan oleh api Tuhan. Hari ini, miliki keberanian dalam nama Yesus. Mari kita berani keluar dari setiap ikatan dosa kita. Kita harus berani keluar dari setiap zona nyaman kita. Kita harus berani keluar dari semua bentuk ketakutan, trauma-trauma kita. Miliki roh keberanian. Ingat, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan, menguatkan, dan menertibkan kita. Hari ini kalau ada saudara yang masih penuh dengan intimidasi, ketakutan-ketakutan Anda, bangkitlah dan mulailah maju. Orang yang sukses adalah orang yang sudah melangkah lebih dulu daripada orang-orang pecundang. Hari ini, saudaraku, mari kita belajar punya keberanian seperti Elia. Yang ketiga, rahasia kebangkitan itu akan terjadi. Yang ketiga, kita belajar, saudaraku. Yang ketiga adalah, yaitu kobarkan kembali apimu. Reignite your flame. Kobarkan kembali apimu. Elia memperbaiki mezbah Tuhan. Lalu Elia, saudaraku, berdoa minta turun, api Tuhan turun dari surga. Akibatnya bangsa Israel melihat api Tuhan turun dari surga dan membuat mereka bertobat kembali. Kita memang perlu berdoa minta api Tuhan turun dari surga. Tapi sebenarnya bagi setiap kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, api Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita mulai mengobarkan kembali. Saudara tahu bahwa di kompor kita yang modern sekarang, itu sudah ada api kecilnya. Betul, saudaraku? Nyala terus itu api kecilnya. Hanya tinggal kita patik, ya, kita mulai puter sehingga bunyi cetik, ya cetik, sehingga dengan gas itu boom, mulai nyala lebih besar. Bahkan kita lebih besarkan lagi sampai apinya besar. Saudaraku, dalam diri kita sudah dipenuhi Roh Kudus, tetapi saudaraku tinggal padam, mungkin tinggal sedikit. Ayo bangkitkan kembali, kobarkan kembali. Jangan sampai pandemi telah membuat kita mengalami kematian padam rohani. Lihat Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo coba ketik katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Ayo pegang dada masing-masing, panggil nama masing-masing, katakan, biarlah roh Lukas menyala-nyala. Ya. Yang namanya Elia tadi itu sudah katakan bersama, biarlah roh Elia menyala-nyala, ya. Yang namanya Betty katakan biarlah roh Betty menyala-nyala. Yang namanya Acong katakan biarlah roh Acong menyala-nyala. Ayo ucapkan, ayo di kamar Anda, dimanapun Anda, katakan, ayo Lukas bangkit kembali, biar rohmu menyala-nyala. Ayo semangat kembali dan layanilah Tuhan. The Message Bible berkata, don't burn out. Jangan sampai engkau kepayahan, kelelahan. Keep yourself full and aflame. Biarlah dirimu terus dipenuhi, ya, dan terus menyala.
Be alert, servant of the master. Berjaga-jagalah, hai hamba daripada Tuhan itu. Yang keempat, yang terakhir, rahasia kebangkitan besar akan terjadi, saudaraku. Kapan? Yang keempat, saudaraku, jangan biarkan apimu padam. Do not let your flame die down. Jangan biarkan apimu padam. Saudaraku, jangan izinkan intimidasi dari Isabel memadamkan apimu. Nabi Elia setelah mengalami revival, besoknya dia mendengar intimidasi ancaman dari Isabel. Ayo kalahkan setiap intimidasi Isabel. Hari ini mungkin semua intimidasi, berita-berita jelek, kenyataan-kenyataan buruk membuat engkau terintimidasi. Mari kalahkan, jangan biarkan apimu padam oleh semua intimidasi. Teruslah setia menjalankan panggilan Tuhan sampai akhir. Teruslah berapi-api, terus jaga agar api kita berkobar-kobar. Bukan cuma waktu masa lalu, tapi hari ini dan hari esok kita. Lihat ayat yang terakhir, saudaraku, lihat bagaimana Raja Salomo memberi nasihat. Pengkhotbah 10 ayat pertama. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lihat bagaimana lalat yang kecil kalau mati dan masuk ke dalam tempat minyak urapan itu, maka membuat satu minyak itu besar jadi busuk. Demikian juga sedikit kebodohan. Hati-hati, sedikit kebodohan itu bisa berpengaruh daripada semua hikmat dan kehormatan. A little stupidly can cancel out the greatest wisdom. Sedikit kebodohan. Ayo jangan izinkan, saudaraku, sedikit kebodohan menghancurkan api kita, merusak keluarga kita. Jangan sampai sedikit kebodohan akhirnya membuat pelayanan kita berantakan, kerohanian kita, keuangan kita kacau. Bertindak dan berbicaralah hati-hati, sebab sedikit kebodohan bisa menghancurkan hidup kita. Dan ini tidak hanya terjadi di alam rohani, tetapi dalam berbagai area, termasuk di sosial media, termasuk dalam dunia sekuler, dalam dunia pekerjaan. Anda tahu ada seorang artis ya, rap ya, bahkan orang yang kaya bernama Kanye West. Kenapa? Karena dia juga, saudaraku, akhirnya kerjasama dengan Adidas membuat Yeezy. Dan Anda mengerti Yeezy booming dan harganya bisa sampai, saudaraku, digoreng-goreng mahal sekali. Kanye West, saudaraku, kaya raya. Tapi apa terjadi? Sekian saat kemarin, ketika, saudaraku, tiba-tiba dia cuman ketik sebuah kalimat pendek di Twitternya bahwa dia antisemitis, dia anti-Yahudi. Mendadak langsung, saudaraku, beberapa jam kemudian heboh sampai akhirnya, saudaraku, Adidas memutuskan kontrak dan semua, saudaraku, produk-produk pada Kanye West diblok. Dan akibatnya, saudaraku, dia mengalami kerugian sekian puluh juta US dollar. Hanya gara-gara tweet yang sedikit, dia udah minta maaf, tapi akhirnya orang marah. Bahkan sampai dia mau masuk ke, saudaraku, beberapa perusahaan lain selain Adidas, perusahaan-perusahaan yang olahraga yang lebih kecil, tapi semua tidak mau buka pintu dengan bagi dia. Kenapa? Karena hanya sedikit kebodohan. Lalu Anda tahu juga baru-baru ini ada sebuah merek Balenciaga, ya, ketika akhirnya buat iklan, saudaraku, yang terbaru, gambar dua orang anak wanita kecil, ya, masih di bawah umur, pegang sebuah tas yang menggambarkan tentang yaitu pelecehan seks bagi anak-anak di bawah umur, langsung membuat kemarahan massa. Dan akhirnya, saudaraku, orang banyak rame-rame membakar produk Balenciaga yang mereka punya. Dan mereka, saudaraku, sampai akhirnya banyak yang memboikot Balenciaga.
Akhirnya dalam tempo singkat, saudaraku, gara-gara iklan itu, walaupun sudah dicabut dan sudah minta maaf, sampai Balenciaga mengalami kerugian sekian puluh juta US dollar. Bahkan Balenciaga mau akhirnya mengesu perusahaan, saudaraku, iklan yang membuat iklan itu. Tapi bagaimana juga orang berkata, nggak mungkin iklan itu bisa dimunculkan sebelum disetujui oleh pihak Balenciaga. Saudaraku lihat, sedikit kebodohan telah mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Ayo hari-hari ini, tahun baru ini, mari kita lebih lagi hati-hati dengan perkataan kita, dengan tindakan kita, sebab sedikit kebodohan bisa memadamkan api dan merusakkan semua reputasi dan hidup kita. Saya mau belajar menjaga hidup. Saya harap setiap saudara juga, mari kita sama-sama jaga hidup, supaya api kita tidak sampai padam. Biar api kita terus berkobar-kobar sampai akhir hidup kita. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kesimpulannya, saudaraku, kita membutuhkan kebangkitan besar dari Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan? Yang pertama, tinggalkan setiap saingan Tuhan. Baal-baal apa? Berhala-berhala apa yang masih mengikat hidup saudara? Tinggalkan setiap saingan Tuhan. Yang kedua, miliki roh Elia untuk membawa kebangkitan yang besar. Roh keberanian untuk berani bayar harga. Keberanian untuk berdoa, minta lawatan Tuhan. Keberanian untuk kita berkorban, bahkan berbeda dengan dunia. Yang ketiga, kobarkan kembali apimu. Jangan sampai padam. Dan yang keempat, jangan biarkan apimu padam. Malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, dimanapun Anda sedang menyaksikan program ini, kembalilah alami kebangkitan besar. Biar tahun ini menjadi tahun kebangunan rohani. Karena saya yakin bahwa orang yang alami revival, dia akan siap, saudaraku, alami kegoncangan yang besar. Dan bersama dengan kekuatan Tuhan, kita akan tampil keluar sebagai pemenang. Dan sebelum kita terima pengurapan minyak, saya akan berdoa minta supaya urapan Elia, the spirit of Elijah, itu dicurahkan Tuhan buat kita. Roh yang membuat kita berani untuk kita minta dan membawa kebangunan rohani bagi keluarga kita, bagi hidup kita, dan bagi keluarga kita.